Panglima TNI, penumpasan KKB Papua berlangsung jangka panjang. Panglima Tentara Nasional Indonesia menyampaikan proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Provinsi Papua akan berlangsung dalam jangka panjang. Posisi kita sama seperti di Sulawesi Tengah, lewat pola satuan operasi yang berjalan normal adalah operasi penegakan hukum, bekerja sama dengan Polri serta instansi lain, ujar Panglima TNI. Ia menjelaskan yang menjadi salah satu pengaruh operasi penumpasan KKB akan berlangsung jangka panjang adalah penguasaan medan yang dominan oleh para kelompok KKB. Keterlibatan TNI sendiri dalam operasi itu dikhususkan pada keamanan dan bersifat cukup terbatas, sehingga pihaknya betul-betul bertindak dengan memperhatikan rambu-rambu operasi, supaya tidak menimbulkan masalah baru. Kami menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada, untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru ataupun masalah yang lebih besar lagi, ujar Panglima TNI. Ia mengemukakan terdapat dua kemiripan yang cukup menonjol antara operasi khusus penumpasan Mujahidin Indonesia Timur di Poso dengan operasi khusus di Papua, yakni medan yang terbilang sulit. Variabelnya cukup banyak dan tantangannya itu berbeda-beda. Di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit, ujar Panglima TNI. Markas teroris Papua diserbu TNI Polri, Panglima TPNPB dan anak buahnya lari masuk hutan. Aparat keamanan menggerebek markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Aksi baku tembak terjadi saat penggerebekan. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi mengatakan pihaknya yang didukung BKU Brimob Polda Papua melakukan penggerebekan markas TPNPB di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggerebekan dilakukan Kamis pukul 10.30 WIT. Penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata di bawah kendali Fernando Worobay atau FW, di mana FW menyebut dirinya sebagai Panglima TPNPB Wilayah 2 Saireri, kata Ferdian dalam keterangan tertulisnya. Diungkapkannya tak ada satupun anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan FW yang ditangkap ataupun diamankan. Saat digerebek, kelompok KKB tersebut melarikan diri. Dalam penyisiran, aparat menemukan 3 pucuk senjata api rakitan, 2 buah tabung gas LPG yang telah didesain sedemikian rupa untuk digunakan melakukan perlawanan yang diduga sebagai bom rakitan, ungkapnya. Dijelaskannya berdasarkan informasi jelang HUT kemerdekaan RI, kelompok FW akan melakukan sabotase dan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan. Kami tidak mau kecolongan, kita mengantisipasi segera dan mengambil langkah-langkah sehingga apa yang menjadi rencana atau target mereka ini bisa kita antisipasi dengan baik, kita hentikan dan eliminir, katanya. Untuk itu aparat keamanan kini telah memasukkan FW dan anggotanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terlebih, kelompok FW sudah kerap melakukan pengancaman, penganiayaan dan pemerasan. Selain itu, kelompok ini juga memiliki senjata api ilegal dan bahan peledak. Saya mewakili aparat keamanan di sini. Kita akan terus melakukan pengejaran. Kita akan memproses pihak yang terkait dan penanggung jawabnya, yaitu Saudara Fernando Worobay, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO-nya. Terhadap tersangka ini, beserta kelompoknya akan terus kita cari sampai tertangkap. Dan terhadap yang bersangkutan, kita akan proses sesuai hukum dan yang berlaku, tegasnya. Di samping itu, pihaknya meminta kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan kelompok ini. Dia juga meminta agar anggota kelompok FW untuk menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri kita akan beri apresiasi, tetapi bila namanya sudah masuk dalam daftar tersangka atau DPO, semuanya kita akan lakukan proses penegakan hukum, tandasnya. Dikatakannya FW mengangkat dirinya sebagai Panglima Komando Militer Wilayah 2 Saireri yang berpangkat Brigjen. Kelompok yang dipimpin FW berdiri sendiri, tetapi berafiliasi dengan kelompok TPNPB di wilayah lain. Kelompok ini juga beberapa kali termonitor melakukan latihan militer. Tentunya ini menjadi hal yang cukup serius. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan eksistensinya bahwa mereka melawan NKRI. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan dan komitmen kami aparat penegak hukum dan aparat keamanan harus kita hentikan.
Kegiatan seperti itu sebelum menimbulkan banyak kerugian atau korban. Negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis seperti ini. Bahkan saat ini kelompok KKB telah ditetapkan oleh negara sebagai organisasi teroris. Maka dari itu, kelompok ini harus dihentikan paparnya. Dibeberkan ke Polres Ferdian bahwa setelah melakukan identifikasi dalam kelompok ini yang telah masuk dalam DPO, ada sebanyak 10 orang. Di luar 10 orang itu, ada simpatisan maupun pengikutnya, sekitar 25-30 orang. Mereka diidentifikasi memiliki sekitar 12-15 pucuk senjata api laras panjang rakitan dan 1 pucuk senjata api organik standar TNI Polri. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.